Ya, pemirsa, Arab Saudi beserta dengan sejumlah negara dari Timur Tengah dan juga Afrika kini sepakat bergabung dalam blok keamanan yang dipimpin oleh China dalam organisasi kerjasama Shanghai atau Shanghai Cooperation Organization. Dalam organisasi ini terdapat sejumlah negara yang sebelumnya juga sudah tergabung. Beberapa di antaranya adalah Rusia dan Iran. Ini kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat selaku sekutu tradisional Arab Saudi yang juga sekaligus rival dari China, Rusia dan juga Iran. Meski begitu, kemitraan antara Saudi dan juga Amerika Serikat memang sebenarnya sudah mengalami pelemahan beberapa tahun terakhir terkait beberapa isu seperti keamanan dan juga minyak. Saya akan coba jabarkan kepada Anda bagaimana hubungan terbaru dari ketiga negara ini dan kenapa hubungan yang dijalin oleh Arab Saudi ini bisa dianggap perselingkuhan. Saya akan bahas dalam Cinta Segitiga antara Amerika Serikat, China dan juga Saudi Arabia. Kita masuk ke slide pertama. Jadi pemirsa, belum lama ini dikabarkan oleh media pemerintah Saudi yaitu Saudi Press Agency, Arab Saudi sepakat bergabung dengan blok keamanan yang dipimpin oleh China, Organisasi Kerjasama Shanghai sebagai mitra dialog. Keputusan itu muncul usai pemerintah menyetujui untuk bergabung dengan organisasi tersebut dalam rapat pada Selasa 28 Maret 2023 lalu. Rapat itu pun dipimpin langsung oleh putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Beliau juga menyebutkan langkah itu sebagai indikasi terbaru hubungan politik yang lebih erat antara Saudi dan China. Tidak hanya Saudi, sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika juga menjadi mitra dialog baru atau observer organisasi pimpinan China ini. Negara itu diantaranya adalah Mesir, Iran, dan juga Qatar. Nah, organisasi kerjasama Shanghai didirikan pada 2001. Ini merupakan organisasi politik, ekonomi dan juga keamanan yang menyaingi institusi barat. Anggota organisasi kerjasama Shanghai ini mencakup adanya China itu sendiri, India, Pakistan, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan juga Tajikistan. Keputusan terbaru dari Saudi muncul tak lama usai MBS ini berbincang dengan Presiden China Xi Jinping via telepon. Dalam pembicaraan itu, Xi mengatakan konflik di Timur Tengah mereda. Pujian ini merupakan pernyataan pertama China usai berhasil membuat Saudi dan juga Iran rujuk pada 10 Maret. Pada 10 Maret itu Iran dan Saudi sepakat untuk menormalisasi hubungan yang dimediasi oleh China. Delegasi Saudi dan Iran menyatakan penghargaan dan terima kasih terhadap upaya China menjadi tuan rumah dan mensponsori dialog. Kedua negara sempat putus hubungan khususnya untuk Arab Saudi dan juga Iran selama 7 tahun, bayangin pemirsa. Nah, pada tahun 2016 Saudi memutus hubungan diplomatik dengan Iran karena adanya serangan di kedutaan besar Saudi di negara itu. Sebenarnya organisasi apa sih yang dimiliki oleh China ini sehingga bisa mendamaikan negara yang bersiteru ini, dan apa saja hubungan diplomatik yang telah dilakukan antara China termasuk Rusia dengan Saudi Arabia di slide berikutnya. Jadi di slide berikutnya, SCO ini adalah aliansi politik dan keamanan negara-negara yang tersebar di sebagian besar Eurasia, di mana anggotanya termasuk China dan juga Rusia serta beberapa negara lain yang tadi saya sebutkan ya, dibentuk 2001 oleh China. Dan juga ada negara-negara bekas Soviet di Asia Tengah yang tergabung di dalam organisasi ini, di mana organisasi ini telah diperluas hingga mencakup India dan Pakistan. SCO diharapkan memainkan peran yang lebih besar sebagai penyeimbang pengaruh Barat di wilayah tersebut. Tapi pemirsa, sebenarnya hubungan mesra Arab Saudi dan China termasuk ke Rusia juga sudah terlihat dari beberapa tahun. Contohnya yang pertama adalah rudal balistik China untuk Saudi Arabia. Di tahun 2021, Arab Saudi disebut memproduksi rudal balistik dengan bantuan China. CNN Internasional dan juga CNBC Internasional melaporkan hal ini dari laporan Badan Intelijen Amerika Serikat. Gambar satelit bahkan menunjukkan bahwa kerajaan Raja Salman bin Abdulaziz tengah memproduksi rudal di sebuah lokasi. Mengutip pejabat Amerika Serikat, intelijen dikatakan mengungkap beberapa transfer skala besar teknologi rudal antara kedua negara yaitu China dan juga Arab Saudi. Lalu yang kedua adalah petrodolar menjadi petroyuan. Di awal 2022 beredar kabar bahwa Arab Saudi disebut sedang dalam pembicaraan aktif dengan China terkait penggunaan mata uang yuan untuk membeli minyak. Hal ini disebut sebagai langkah baru guna mengurangi dominasi dolar di pasar minyak global serta sebagai dampak dari ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan Amerika Serikat pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan kian gencar.
Dan China sendiri telah membeli lebih dari 25% minyak yang diekspor oleh Arab Saudi. Jika dihargai dalam yuan, penjualan tersebut akan mendongkrak mata uang China tersebut. Arab Saudi juga mempertimbangkan untuk memasukkan kontrak berjangka berdenominasi yuan yang dikenal sebagai petro yuan. China memperkenalkan kontrak minyak dengan harga yuan pada tahun 2018 sebagai bagian dari upayanya untuk membuat mata uangnya dapat diperdagangkan di seluruh dunia. Impor minyak China telah membengkak selama 3 dekade terakhir. Ini sejalan dengan pertumbuhan ekonominya ya. Dan menurut data dari Administrasi Umum Bea Cukai China, Arab Saudi adalah pemasok minyak mentah utama tirai bambu pada tahun 2021 disusul oleh Rusia. Negara Islam itu menjual 1,76 juta barel per harinya. Lalu China berperan apa lagi? Yang ketiga adalah perdamaian antara Iran dan juga Arab Saudi seperti yang disampaikan tadi yang membuat kejutan dengan memutuskan untuk melanjutkan kembali hubungan diplomasinya dengan Iran. Lagi-lagi China berperan aktif di kesempatan ini dan kesepakatan keduanya muncul saat perwakilan kedua negara bertemu di Beijing, China 10 Maret lalu. Diplomat paling senior China, Wang, mengatakan bahwa China akan terus memainkan peran konstruktif dalam menangani masalah hotspot dan menunjukkan tanggung jawab sebagai negara besar. Ia menambahkan bahwa China sebagai mediator yang beritikat baik dan dapat diandalkan telah memenuhi pekerjaannya sebagai tuan rumah dialog. Beberapa analis juga mengatakan bahwa ini merupakan bukti semakin kuatnya peran China pada arena politik global mengalahkan Amerika Serikat. Mantan pejabat senior Amerika Serikat dan PBB Jeffrey Feltman mengatakan peran China adalah aspek paling signifikan dari perjanjian tersebut. Lantas hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat bagaimana? Saya akan jabarkan kepada Anda ya. Kalau ini kan hubungan dengan China, sekarang dengan Amerika Serikat. Salah satu yang membuat makin renggangnya hubungan Amerika Serikat dengan Arab terjadi akhir tahun lalu, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden murka terhadap Pangeran Mohammed bin Salman, pemimpin de facto Arab Saudi, karena penolakan Riyadh untuk meningkatkan produksi minyaknya. Sebaliknya, kartel minyak dunia terbesar OPEC Plus justru memutuskan untuk mengurangi produksi minyaknya. Amerika Serikat berusaha menekan Arab Saudi, mitra utamanya di Timur Tengah, untuk memproduksi lebih banyak minyak agar bisa mengisi kekurangan pasokan global dan menahan peningkatan harga karena perang Rusia-Ukraina. Tapi Arab Saudi dinilai telah memaksa negara-negara OPEC yang lebih kecil untuk memangkas produksi minyak. Nah, ini adalah suatu langkah yang hanya akan meningkatkan pemasukan devisa bagi Rusia dan memanjangkan ataupun memberikan efektivitas sanksi atas agresinya di Ukraina. Biden bahkan mengancam OPEC Plus akan menerima konsekuensi yang belum ditentukan. Akibatnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memburuk dan yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah Vladimir Putin. OPEC Plus mengendalikan sekitar 50% minyak mentah dunia dan 90% cadangan tersebut minyak global. Oleh karena itu, karena ketika mereka memangkas produksinya, itu mendorong kenaikan harga. Nah, pada masa ini, keputusan pemangkasan produksi menjadi sangat berbeda. Karena selain mendorong kenaikan harga bahan bakar dan tingkat inflasi, langkah ini dinilai sangat menguntungkan Rusia. Selain itu, Amerika Serikat juga kecewa atas investasi yang dilakukan oleh Arab Saudi ke perusahaan minyak raksasa Rusia yaitu Gazprom, Rosneft, dan juga Lukoil di awal konflik Ukraina. Selain itu, keputusan Riyadh di musim panas untuk menggandakan pembelian minyak Rusia bagi pembangkit listriknya sehingga lebih banyak minyak mentahnya dapat diekspor. Atas keputusan OPEC Plus itu, Senator Bob Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengeluarkan pernyataan amat keras yang menyerukan pembekuan penjualan senjata. Sementara itu, anggota Kongres Tom Malinowski mengatakan bahwa keputusan Saudi adalah tindakan bermusuhan dan bahwa Amerika Serikat harus mempertimbangkan kembali peran keamanannya di negara minyak tersebut. Di masa lalu, perseteruan dari Washington dan juga Riyadh juga bisa diselesaikan secara tertutup dan jarang sebenarnya untuk merambah ke ranah publik ataupun diketahui oleh khalayak umum. Nah, tapi dewasa ini, aspek paling intim dari hubungan diplomasi bilateral sekalipun sudah terbuka dan dapat dilihat siapa saja sehingga bisa membuat kegaduhan media sosial ataupun langsung yang mendorong terjadinya polarisasi. Nah, kerusakan yang diakibatkan oleh perseteruan antara Amerika Serikat dan Saudi ini tampaknya jauh lebih parah dan karena adanya faktor Rusia sekalipun dapat terobati pun sepertinya akan sangat sulit ya untuk bisa kembali ke sedia kala. Nah, sebenarnya ada banyak sekali faktor yang merenggangkan hubungan antara Saudi dan Arabia. Saudi Arabia maksud kami dan juga Amerika. Kalau dilihat, sikap Saudi ini menunjukkan keinginan Saudi untuk tidak lagi menjadi negara teokrasi seperti Flintstones
yang menghindari kemajuan dan bersembunyi di balik payung keamanan Amerika Serikat, tetapi menjadi kekuatan menengah yang kaya dengan hak untuk memilih teman-temannya dengan caranya sendiri. Singkat kata adalah Saudi Arabia tidak mau lagi berada di bawah bayang-bayang tekanan Amerika. Sehingga kini mulai memberanikan diri untuk memilih siapa circle yang bisa membantunya untuk berpolitik ke depannya. Dan demikian pemirsa jabaran saya mengenai cinta segitiga China, Amerika dan juga Saudi Arabia.